Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, silakan masuk. Iya Pak. Nah, tiketnya. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bapak, saya ada tugas demonstrasi kontekstual dari program pendidikan guru penggerak. Ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya ingin belajar dari Bapak. Boleh nih Pak? Oh, iya, mudah-mudahan selama saya bisa jawab dan memberikan sedikit pengetahuan dan mungkin bisa nanti dibuat rujukan, silakan. Iya Bapak. Jadi langsung aja nih Pak. Iya, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan ya? Iya, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Jadi yang pertama ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak memimpin baik di sekolahan yang sebelumnya dan di sekolah di SMP 3 Buritan ini Bapak. Iya. Ini pertanyaan yang yang sebenarnya bukan tidak ada, sedikit di dalam teori, tetapi kebanyakan masalah pengambilan keputusan berkaitan dengan etika dan moral itu dari pengalaman memimpin, karena masing-masing tempat itu kan beda-beda permasalahannya. Nah, sebelum kita mengambil keputusan berkaitan dengan etika dan moral, ini permasalahannya kan ada dua ya. Kalau berdasarkan pertanyaannya panjenengan, ada etika dan ada moral. Nah, yang etika ini kalau menurut saya, pemahaman saya, etika itu berkaitan dengan kesopan santunan, perilaku, kemudian cara berkomunikasi dan sebagainya. Nah, sementara moral itu berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang dianut dan diterapkan oleh seseorang. Biasanya berkaitan dengan ketakwaan, ibadah seseorang, itu berkaitan dengan moral. Nah, yang dimaksud dilema etika. Ini maksudnya gimana? Dilema etika sama-sama benar ya? Etikanya sama-sama benar, kemudian atau sama-sama salah. Jadi juga rujukan moral. Kalau dilema etika sama-sama benar, kalau sama-sama benar ya sama-sama diambil keputusannya dengan baik. Artinya begini, etika di suatu tempat itu kadang berbeda nilainya atau kadar kebaikannya dengan di tempat lain. Jadi kita harus bisa beradaptasi di mana kita bertugas. Misalkan ya, kalau di daerah A misalkan, setelah makan kemudian minum, kemudian kita bersendawa
Misalkan itu ada yang sudah terbiasa, artinya tidak berpengaruh kepada etika, tetapi ada beberapa daerah yang seperti itu sudah ngomongnya tidak beretika atau kurang beretika. Ngomong juga begitu, cara berkomunikasi juga begitu. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Nah, ini masing-masing daerah itu berbeda-beda tolak ukur dari etika itu. Nah, selama etika itu merupakan kesepakatan di daerah itu baik, maka kita ambil itu, akhirnya kita laksanakan gitu. Jadi etika itu seperti kearifan lokal lah. Memang ada etika secara nasional, secara global ada, tapi juga ada etika berdasarkan kearifan lokal gitu. Jadi kita itu harus bisa beradaptasi dengan baik. Etika mana yang kita ambil keputusannya gitu. Karena masing-masing punya dasarnya sendiri-sendiri, dan beri pengertian kepada mereka bahwa etika ini bagus, tapi etika ini lebih cocok di daerah ini, misalkan etika ini lebih cocok di daerah ini misalkan. Nah, kemudian berkaitan dengan bujukan moral, selama kita berpegang teguh kepada nilai-nilai agama yang kita anut, nilai-nilai kebaikan, nah kita ya dengan tegas menolak bujukan moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang kita anut. Jadi contoh misalkan ya, ada pimpinan kepala sekolah yang mau disuap oleh wali murid atau oleh seseorang berkaitan dengan mutasi misalkan atau PBDB misalkan. Nah, itu tegas kita tolak. Jadi tidak bisa ditawar-tawar sudah itu, karena memang sudah ada rambu-rambunya. Jadi itu jika tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, sesuai dengan agama kita, ya dengan tegas kita tolak. Itu untuk rujukan moral yang bersifat negatif gitu. Tapi kalau moral yang bersifat positif, tidak usah dibujuk, sudah memang kita harus wajib itu meningkatkan moralitas yang positif. Itu menurut saya. Terima kasih untuk yang pertama. Jadi intinya kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan. Jika itu sudah jelas jelek, harus kita tolak dengan tegas. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tempat Bapak bertugas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bapak? Cara pengambilan keputusan? Kalau ada dua kebajikan atau dua kebijakan sudah yang sama-sama benar. Nah, tentunya sama-sama benarnya itu kualitasnya beda-beda dan peruntukannya, pemanfaatannya itu beda-beda. Nah, itulah makanya seorang pemimpin itu harus bisa melakukan pemilihan berdasarkan prioritas, kemanfaatannya, kemudian segera atau bisa ditangguhkan dulu kebajikan itu dilaksanakan. Atau kalau bisa ya kita ambil semuanya kebajikan atau kebijakan yang ada itu kalau kita yakin keduanya bisa kita laksanakan. Jadi cara pengambilan keputusan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki kebajikan itu berdasarkan prioritas dulu dan pemanfaatannya. Jadi kalau yang satu itu segera dilaksanakan dan manfaatnya besar atau memiliki daya manfaat yang tinggi, nah itu bisa diambil keputusan. Sementara yang kebajikan yang lain, ada kebenaran yang lain, bisa juga dipilih juga selama kita bisa melaksanakan dua-duanya gitu. Tapi kalau bisa
di ditunda atau ditangguhkan kebijakannya antara dua kebijakan yang sama-sama benar dan tidak terburu, misalkan tidak terburu harus dilaksanakan, bisa ditunda bergantian. Jadi prinsipnya memilih atau membuat keputusan dari dua kebijakan atau kebenaran itu berdasarkan prioritas, kemudian berdasarkan besar kecilnya kemanfaatannya, kemudian juga berdasarkan kecepatan pemenuhannya. Itu menurut saya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi intinya harus lihat prioritas dulu, mana nih yang paling penting dulu. Tapi biasanya gini, ada suatu kebaikan itu pasti akan menutupi kebaikan yang lain. Itu. Jadi kita harus bisa memanage waktu, memilih dan memilah mana yang lebih baik, lebih prioritas, dan mana yang bisa kita kita laksanakan kemudian gitu. Luar biasa Bapak, jadi kita harus tahu ya prioritasnya, pemanfaatannya, dan waktu terlaksananya. Seperti itu yang saya dapat dari penjelasan Bapak. Baik, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terkait yang tadi itu mungkin lebih detailnya gitu Bapak. Prosedur dalam hal pengambilan keputusan. Oh iya. Baik, kalau misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ada dua kebajikan atau kebijakan yang sama-sama benar. Pertama, kita pahami dulu maksud dari adanya kepentingan tadi. Jadi kita identifikasi dulu, kemudian identifikasi itu berkaitan dengan dengan tujuannya, kemudian dengan teknis atau cara penerapannya, kemudian pelaksanaannya, evaluasinya, kemudian kita mampu atau enggak. Nah, setelah itu yang pertama ya, jadi kita pahami dulu, kemudian kita identifikasi, kemudian yang kedua kita diskusikan dengan rekan-rekan, karena kebajikan atau kebijakan dan kepentingan itu bukan ditujukan untuk pimpinan saja. Kita kan teamwork, kerja tim ya, tim kerja. Jadi semuanya itu harus paham apa maksud dan tujuannya, kemudian bagaimana caranya, kemudian tujuan akhirnya itu apa gitu, kemudian bisa enggak kita laksanakan gitu. Jadi itu yang bisa ditempuh, pahami, identifikasi, kemudian diskusikan, bicarakan bersama, kemudian yang selanjutnya kita laksanakan secara penuh tanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir kita arahkan oleh tindak lanjut itu. Terima kasih. Jadi harus pahami dulu nih Pak. Nah, setelah dipahami lalu kita diskusikan karena kita itu teamwork, dan yang selanjutnya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan terakhir itu monitoring apakah program ini berjalan dengan baik, keputusan yang telah diambil itu. Iya Bapak. Iya. Baik, selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak sebutkan tadi. Langkah-langkah yang kami ambil yang tidak efektif maksudnya. Yang dianggap tidak efektif. Okay. Yang pertama, dilema etika, ada dua etika. Itu yang pertama kita lihat dulu etika yang berlaku secara lokal dulu, karena kita bekerja di suatu daerah, tentu kita tidak terlepas dari budaya daerah itu. Jadi itu yang saya pahami dulu. Kalau misalkan saya pindah ke lembaga lain, pasti yang awal setelah sosialisasi dengan rekan-rekan teamwork, kemudian sosialisasi dengan tokoh masyarakat sekitar sekolah, kemudian dengan masyarakat sekitar sekolah gitu. Kira-kira daerah ini bagaimana ya perilakunya, bagaimana etikanya dan sebagainya. Tentunya kita tidak tidak melepas etika yang berskala global.
Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, etika itu ada yang kearifan lokal, kemudian ada yang berlaku untuk umum gitu. Nah awal dari itu tadi yang saya efektifkan ya, yang efektif menurut saya itu ya yang saya laksanakan itu adalah etika berkaitan dengan kearifan lokal dulu. Setelah itu baru kita masukkan etika-etika yang dalam skop global itu. Kasih Bapak luar biasa. Jadi Bapak itu tidak langsung tak terjun jadi kalau misalnya pindah ke Iya. lokasi yang lain, Bapak amati dulu kearifan lokalnya, baru Bapak masukkan etika secara global. Terus Iya. Bapak alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa itu Bapak? Iya. Tantangannya ya itu tadi keragaman adanya etika, ada etika yang berlaku secara lokal, ada etika yang berlaku secara umum. Nah, kita harus bisa memilih, memilah, kemudian melaksanakan etika yang kira-kira aman, nyaman, kemudian sukses dalam menjalankan program-program sekolah, didukung dengan etika yang ada di budaya sekitar sekolah itu. Artinya kita itu supaya tidak ada clash antara masyarakat sekitar sekolah dengan budaya sekolah, jadi kita ikuti etika lokal sambil lalu kita masukkan etika yang berskala global. Contoh misalkan ada di kita di sini di SMP 35 misalkan, kalau ada orang tua ke sekolah, kadang-kadang kan beliau itu dari sawah langsung ke sekolah. Jadi ada yang tidak pakai sepatu, ada yang tidak pakai sandal bahkan, ada yang pakai celana pendek masih kotor dan sebagainya. Apakah kita usir, kita tolak, Pak, silakan mandi dulu Pak? Ya enggak seperti itu. Ya karena memang budayanya seperti itu di sini. Ada yang pakai sarung di sini kan gitu ya. Kemudian ada anaknya yang mau sekolah di sini dapat 2-3 hari bawa kue, orang tuanya Pak ini untuk syukuran untuk selamatan anak saya sekolah di sini, kebetulan pas hari baik saya masukkan anak ini. Ya memang budayanya lokal seperti itu gitu. Jadi kita pahami itu. Jadi Bapak biar tidak clash ya antara budaya lokal dengan budaya global. Mentang-mentang kita dapat SK dari pimpinan sekolah, kemudian aturannya ini Pak, ini ternyata ada gesekan, ada tidak sesuai dengan etika di tempat sekolah. Itu tantangannya, adanya banyaknya etika yang bermacam-macam sesuai dengan budaya daerah. Iya. Luar biasa Bapak sudah menyampaikan tantangan dan juga ada solusi yang sudah disampaikan sama Bapak gitu. Selanjutnya nih Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Gitu Bapak. Nah, ini sebenarnya gini Bu, kalau ada masalah kemudian ada penyelesaian. Nah ini maksudnya gimana? Kalau ada masalah kemudian masalahnya itu berat, nah menyelesaikan itu harus segera mungkin. Ya tentunya dilihat dulu permasalahannya itu berkenaan atau pada siapa, pada orang tua atau pada siswa dan sebagainya. Nah kalau pada siswa misalkan ada pilot ada etika yang kurang bagus di kelas, ya kita silakan ke gurunya, ke guru masing-masing atau ke wali kelasnya. Kalau misalkan berkaitan dengan lebih besar, berkaitan dengan sekolah, ya bisa kita panggil, disesuaikan hari itu juga, disesuaikan hari itu juga. Itu kalau kuratifnya, penyelesaian secara langsungnya, gitu. Tetapi kalau
bersifat preventif agar tidak terjadi permasalahan lagi, tentunya ada jadwal, Bu. Jadi kalau terjadwal itu artinya belum ada masalah, tapi menjaga-jaga agar tidak terjadi permasalahan. Jadi berkaitan dengan motivasi, bimbingan itu saja, penguatan disiplin dan sebagainya itu. Tapi kalau masalahnya ada hari itu juga dan dianggap berpengaruh besar dampaknya, ya diselesaikan pada hari itu juga gitu. Tapi ya penyelesaiannya ya tentunya tidak sembarangan, harus kita identifikasi dan cari informasi sebanyak-banyaknya untuk pengambilan keputusan yang benar. Luar biasa Bapak, jadi kita tidak serta-merta menyelesaikan, lihat masalahnya dulu aja. Iya. Tidak, kalau preventif berarti terjadwal nanti untuk mencegah. Baik Bapak, selanjutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Silakan Bapak. Iya. Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu pertama ya sebagai pimpinan ya, kita harus bersifat aware, bersifat terbuka kepada teamwork. Ini loh, saya ada masalah seperti ini masalah etika seperti ini, kita diskusikan bersama. Jadi seorang pimpinan itu harus punya rasa keterbukaan pertama. Kemudian yang kedua, harus banyak memiliki pengalaman memang. Karena pengambilan keputusan itu ya ada teorinya, tetapi lebih besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan itu berdasarkan pengalaman. Jadi kalau pengalamannya sudah lama memimpin, itu biasanya memiliki tata cara pengambilan keputusan yang benar itu berdasarkan pengalaman yang lalu gitu. Jadi pengalaman, kemudian pengetahuan, kemudian sifat keterbukaan dan objektif, itu faktor-faktor yang bisa mempermudah kita dalam pengambilan keputusan. Tidak gampang percaya. Jadi kalau gampang percaya, ada salah satu guru ngomong gini langsung percaya, ternyata tidak benar gitu. Kan banyak seperti itu karena memang rasa kedekatan dan sebagainya. Seorang pimpinan itu harus bisa mengidentifikasi, kemudian terbuka, kemudian pengalaman, ya pengetahuan itu yang mempermudah pengambilan keputusan. Luar biasa Bapak, jadi tidak serta-merta ya, kalau misalnya ada guru yang nyampe ke permasalahan, Bapak identifikasi dulu, harus objektif ya. Kalau saya mungkin di sini objektif, ini terbuka. Ini terakhir Bapak nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Bapak. Iya, kita sadar bahwa dunia itu, termasuk dunia kerja, itu bersifat dinamis. Artinya dalam perjalanannya itu tidak semulus, tidak selancar apa yang kita bayangkan. Ada beberapa kendala, beberapa hambatan yang pasti kita hadapi. Dalam dunia kerja, tata cara, tata kelola, teknik pekerjaan itu sudah diatur secara prosedur, ada posnya memang sudah. Tapi interaksi hubungan dengan rekan kerja itu biasanya seringkali terjadi gesekan. Tampaknya baik, bagus, ternyata di dalam harinya saling gontok-gontokan. Di luar saling ngomong antar teman. Ada grup-grupan, biasanya sekolah-sekolah besar itu biasanya ya seperti itu. Tapi tidak semua, ada grup gitu. Nah, ini tentu akan mempengaruhi kinerja sebagai teamwork. Nah, ada guru yang memiliki sifat yang sering mengadu, misalkan ada juga. Nah, pimpinan itu harus arif, harus bijaksana, harus ya, seperti tadi yang saya sampaikan, tidak gampang percaya. Itu omnibus di bidang segala sesuatu harus dilakukan, ya itu seperti yang saya sampaikan itu.
Jadi kita identifikasi dulu, informasi kita tampung semua, kemudian kita observasi secara langsung gitu biar tahu gitu. Jadi omong-omongan secara terbuka, diskusi, tukar pikiran itu kan bisa melihat kemampuan rekan kita, cara ngomongnya gimana gitu itu bisa. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi intinya pelajaran yang dapat dipetik nih. Dunia kerja itu bersifat dinamis, betul ya Bapak ya. Ya, Jadi kita tidak harus semulus tidak yang semulus dibayangkan. yang dibayangkan. Ya. Betul. Jadi kita harus benar-benar objektif lah katanya Bapak dalam menilai sesuatu terkait pengambilan keputusan ini. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi saya banyak belajar dari Bapak dari wawancara yang saya berjalan baik ini. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Iya, terima kasih. bermanfaat ya Bapak. Sama Amin, doa. amin. Mudah-mudahan lancar juga hidup Sebagian saya. kecil pengetahuan, Iya. pengalaman yang saya dapatkan selama menjadi pimpinan. Tapi ingat bahwa setiap daerah itu beda-beda etika, ukuran etika dan moral. Jadi di kota besar di Jakarta beda dengan di Kuripan ini. Iya, betul. Mungkin Kuripan ini beda dengan di daerah yang hidup agamisnya tinggi gitu ya. Itu beda-beda. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya nih Bapak terkait Oh, untuk oke, demonstrasi kontekstual saya. Semoga bermanfaat Amin. dan lancar Ya. kegiatan Amin. berpenggeraknya. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Saya pamit ya Bapak. Lanjut Iya, aja Bapak. monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kris, saya ini ada tugas dari program pendidikan guru penggerak. Harus mewawancarai kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saya ingin belajar dari Bapak, boleh nih Pak? Kalau bisa. Iya, jadi Bapak nanti silakan dijawab terkait dengan pengalaman Bapak. Mungkin kalau belum berkenan mungkin tidak apa-apa. Boleh nih Pak ya? Oke, langsung nih Pak ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Pak? Dilema etika dan Bujukan moral. bukan moral. Iya. Dilema etika berarti rentangan dua hal yang sama-sama baik gitu ya. Satu contoh, kita harus mempelajari dulu dari kedua permasalahan yang sama-sama baik itu, tapi mana yang menjadi prioritas. Jadi kita sisi manfaatnya, kebaikannya, kekurangannya, akibat dari pengambilan keputusan itu harus kita hitung betul sehingga kita tidak salah dalam mendahulukan yang mana. Untuk yang satunya rujukan moral. Rujukan moral ini adalah untuk mengambil satu langkah tetapi dengan iming-iming hal yang kurang baik gitu. Dalam hal ini kita harus tetap pada satu prinsip memegang kebenaran. Artinya kita tidak boleh karena suatu hal itu sehingga kita mengambil keputusan yang salah. Oke Bapak, jadi antara bujukan dan dilema itu intinya harus melihat sisi manfaatnya juga ini Bapak. Ya. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak bertugas gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tuh, monggo diceritakan Bapak. Kadang kondisi dan situasi itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya. Satu contoh ini, salah satu anggota kita itu mengikuti kegiatan misalnya PPG. Sementara di tempat atau lembaga kita ini untuk
sarana prasarana pendukungnya kurang. Dengan tuntutan PPG sekarang, maka tidak mungkin akan bisa dilaksanakan di sekolah ini. Maka kita tidak boleh kaku di dalam mengambil sebuah keputusan, tetap harus memperhitungkan akibat. Artinya apa? Di satu sisi anak buah kita, anggota kita harus melalui proses PPG yang seharusnya bisa dilakukan di sekolah, tetapi karena sesuatu hal tidak bisa, maka kita harus mau tidak mau memberikan dispensasi atau perlakuan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut supaya beliau tetap bisa mengikuti proses PPG-nya sampai sukses dengan sebisa mungkin itu tidak meninggalkan kegiatan tugas utamanya. Tetapi karena ini tadi sudah didasari situasi dan kondisi di lembaga yang tidak memungkinkan, maka kita harus memberi perlakuan khusus. Ini satu contoh. Ini memang keputusan yang berat, tapi kita juga harus bisa memahami. Kita tidak boleh kaku di dalam mengambil sebuah keputusan. Itu contohnya. Contohnya, intinya tidak boleh kaku ya Pak. Jadi lihat kondisinya, kondisional ya keputusan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait permasalahan yang disebutkan Bapak tadi? Setelah identifikasi, kemudian kita bisa sharing dengan teman anggota yang mempunyai kasus tersebut dengan memperhitungkan segala resiko akibatnya, terus jadi dirembuk bersama sehingga mencari solusi atau pilihan yang tepat. Bukan menurut saya, bukan menurut yang bersangkutan, tapi mengambil solusi yang terbaik lah untuk menyikapi sebuah permasalahan. Baik Bapak, jadi harus identifikasi dulu, sharing, kemudian memilih keputusan yang terbaik. Betul. Terima kasih. Selanjutnya nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Bapak yang sudah efektif itu seperti apa Bapak? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan identifikasi, kemudian kita bicarakan duduk bersama, mengambil langkah yang terbaik dengan risiko terkecil, maka tidak menutup kemungkinan kita memberikan perlakuan khusus tadi. Insya Allah dengan cara itu akan bisa lebih efektif dalam dari keputusan yang kita ambil. Jadi harus melihat risiko terkecil gitu. Kalau bisa tidak ada risikonya. Yeah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ini Bapak, pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu apa Pak? Tantangannya pasti ada satu sisi yang dirugikan, pasti. Satu contoh tadi, anak buah kita mengikuti PPG dengan situasi dan kondisi dengan keterbatasan sarana prasarana, maka kita memberikan perlakuan khusus. Dengan pemberlakuan khusus, otomatis terkadang beliau meninggalkan kewajiban utamanya maksudnya. Karena kalau di sini tidak bisa dilaksanakan, maka harus bisa dilaksanakan di daerah yang terjangkau, representatif. Nah, mau tidak mau ada sisi yang dirugikan, yaitu akan meninggalkan kewajiban utamanya demi untuk mengikuti kewajiban yang lain. Ini resiko, pasti ada resiko semuanya. Nah, ada yang sisi yang di nomor duakan gitu. Jadi tidak bisa semua tercapai sempurna kita kecuali dalam kondisi yang
ideal, sarana prasarannya representatif, memenuhi syarat, kita bisa sambil, ini saya contohkan tadi dalam proses PPG ya, atau mungkin guru penggerak dan lain-lain. Kalau dengan sistem yang sudah berjalan ini, maka harus ditempuh, dilaksanakan di tempat yang betul-betul memenuhi syarat. Kalau tidak, maka ada sisi bagian yang dinomorduakan atau dikesampingkan, dirugikan lah dalam bahasanya. Itu resiko yang akibat dari itu saya kira. Oke, jadi tantangannya pasti ada sisi yang dirugikan. Betul. Bapak, selanjutnya nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Satu dulu mungkin. Apakah Bapak punya jadwal tertentu nih misalnya dari Dilema etika ini kan sifatnya insiden ya, artinya tidak selalu, tapi pasti ada. Sehingga kita tidak bisa menjadwal secara kontinu, tetapi tetap harus ada inventarisirnya, dalam minimal dalam 1 bulan mungkin ada permasalahan apa yang berkaitan dengan staf, tenaga personalnya kita, atau dengan murid mungkin ya, atau permasalahan dengan wali murid. Ini tetap harus kita inventarisir dalam tiap bulan dan harus segera kita selesaikan. Tetapi tidak serta-merta begitu ada masalah kita selesaikan di tempat, tidak bisa. Tetap prosesnya harus kita pelajari, kemudian kita tadi kan saya terangkan di awal itu duduk bersama, sharing untuk permasalahannya seperti apa, kira-kira pemecahannya seperti apa, baru kita bisa mengambil sebuah langkah efektif. Gitu. Saya contohkan aja ya, kemarin permasalahan PIP aspirasi, SOP dari bank itu kan harus ke sana. Tetapi kan kita berpikirnya tidak seperti itu. Untuk memfasilitasi ini kita harus mengambil sebuah langkah. Ayo kita bantu bersama teman-teman di sini, kita fasilitasi, kemudian kita koneksikan, kita hubungkan dengan pihak bank, kemudian kita mintakan jadwal. Nah setelah itu baru ada kemudian dari bank, dijadwal dari bank, Pak nanti ke banknya tanggal sekian. Nah setelah kita komunikasikan, jadi ada proses dari awal sampai finishnya, di ujungnya seperti apa. Itu dengan tata kala ya katanya Bu Aini, jadi tata kala, jadi pengaturan waktu ya. Jadi itu, tapi ini insiden ya, nah, bukan sesuatu hal yang rutinitas, karena ini munculnya dilema ini tidak setiap minggu, setiap bulan atau setiap semester dan lain-lain, tetapi sifatnya insiden. Tetapi kita tetap harus ada inventarisir permasalahan tiap bulan, sehingga kita yang muncul di setiap waktu itu, setiap kala ya, itu harus segera kita identifikasi, kita analisa, kita ambil keputusan, mencari solusinya yang terbaik gitu. Ya Bapak, jadi memang betul ya, dilema etika itu tidak tiap hari ada. Berarti insiden atau ada di waktu tertentu. Jadi katanya Bapak betul ya, harus kita mempersiapkan ya Bapak ya, harus ada jadwalnya juga tadi. Ya Bapak, luar biasa Bapak. Selanjutnya ini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi kira-kira Bapak. Terima kasih Bu Aini. Saya kira semua orang yang terlibat di samping kita ini semua punya peran yang sangat membantu dalam menyelesaikan. Karena kalau tidak ada masukan, tidak ada informasi, dan ini semua bisa berasal dari siapa aja yang ada di sekitar kita.
partner kerja kita di sekolah, teman-teman guru, mungkin juga dari murid, tidak untuk kemungkinan juga dari teman, dengan menceritakan, oh Pak begini, oh itu kan bermanfaat juga. Mungkin dari wali murid juga bisa. Kemudian dari stakeholder yang ada, dari perangkat desa atau perangkat desa, dari pihak terkait, garis komando vertikal kita dari korwil, dari pengawas. Jadi semua itu pasti punya peran. Cuma kadarnya, besarnya itu tergantung masing-masing. Jadi saya kira kita tidak akan bisa menyelesaikan semuanya tanpa peran dari semua yang ada di sekitar kita. Dari guru, murid, wali murid, stakeholder, atasan kita, pengawas, korwil, semua punya peran di sana. Luar biasa Bapak. Jadi pasti ya pengambilan keputusan itu tidak kita sendiri dari penyaluran manfaat. Jadi harus ada kolaborasi lah kalau saya lihat dari penjelasan Bapak. Baik Bapak, luar biasa. Ini sudah sampai pertanyaan terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Ini sesuatu hal yang kadang tidak enak, tetapi tetap harus diambil keputusan itu. Dan tadi depan sempat saya katakan ada sisi yang kita prioritaskan, tetapi pasti ada sisi yang kita nomor dua kan, atau ya. Jadi ya itu hubungannya dengan itu. Jadi resikonya, rasanya, rasa kita itu di sana. Karena kalau ada yang diutamakan pasti ada yang dikesampingkan. iya. Baik Bapak. Jadi pembelajarannya terkait dilema etika itu harus ada yang diprioritaskan, pasti ada yang dikesampingkan. Wah, luar biasa Bapak wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak telah membantu saya terkait tugas demonstrasi kontekstual. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi saya karena ada pengalaman di sini Bapak, pembelajaran dari Bapak sebagai pimpinan. Terima kasih Ji Bapak. Terima kasih. Semoga sukses untuk guru penggeraknya. Amin. Terima kasih doanya. Saya ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka.